Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Minggu ya, lembar ke 19 di bulan Juli 2025. Saya Ani Purnama, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari Minggu 20 Juli ternyata hari ini ya. Baik, kita akan membahas tentang publikasi wisata, dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Sekdes Sotere ya, Desa Sotere, ada Bapak Samsul Arifin. Kita akan membahas tentang menilik potensi wisata para layang di Sumeneb. Saya sapa dulu Pak Samsul Arifin. Selamat sore Pak Samsul Arifin. Selamat sore, Mbak. Ya, Ya, panggilannya apa nih Pak? ini panggilannya Encung saya, Mbak. Oh, Pak Encung, baik. Iya, terima kasih Iya, sudah bersama Mozaik Indonesia Pro 1 RRI Sumeneb hari ini. Pak Encung sehat ya? Alhamdulillah, Mbak. Mbak Tetap Ani ya. semangat nih. Baik, Iya. Pak Encung, ini untuk apa namanya wisata para layang nih Pak di Desa Sotere, memang beberapa waktu yang lalu seiring dengan event ya, event lomba para layang waktu itu memang sempat viral nih di Sumeneb dan sekitarnya yang namanya wisata para layang. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak sedikit tentang wisata para layang yang ada di Desa Sotere. Kalau boleh tahu, Desa Sotere ini masuk kecamatan apa nih Pak Encung? Ini masuk kecamatan Pasongsongan, Mbak Oh, Ani. Pasongsongan ya, Ya. baik. Ah, Berarti penghasil kopi juga dong di sana ya, Pak? Iya, penghasil kopi, penghasil Oh, ini juga, petis juga, mm-mm. Pak. Petis Ah, ya, karena memang Pasongsongan itu terkenal ya dengan tembakaunya, juga kan, Ya, Pak? tembakaunya juga, Wah, Alhamdulillah, Pak. mantap. Ah, Iya, dari sisi wisata juga keren nih. Silakan barangkali bisa diceritakan dulu tentang eh, apa namanya wisata para layang yang ada di Desa Sotere sendiri, Pak Ancung. ya, terima kasih, Mbak Ani ya. Jadi begini, Mbak Ani. Di awal itu kita kan sebenarnya ah, ingin apa ya, semacam mendirikan bagaimana ini bisa ada ekonomi kreatif yang bisa dilakukan oleh pribumi dan pemuda desa lah kayak gitu. Mhm. Pada intinya kita itu bekerja sama dengan BUMDes, Pok Darwis, dan Mhm. juga diprakarsai oleh Pak Kades ya, dalam hal ini Pemdes ya, Mhm. pemerintah desa Utara. Mhm. Dan alhamdulillah, Pak, dari awal kita merintis apa namanya Puncak Lanjari itu benar-benar kita membutuhkan banyak tenaga, pemikiran, pokoknya berdarah-darah lah, Pak. Kalau kalau Iya, ingat iya, iya. prosesnya itu cukup lumayan menyita waktu dan tenaga serta Pikiran. macam-macam lah, ya, Mhm. Mhm. materi juga, ya. Mhm. Mhm. Nah, jadi pada intinya, Pak, di awal itu kita memang benar-benar swadaya Mhm. sama para pemuda dan pemudinya ini, Pak. Mhm. Mhm. Alhamdulillah di desa saudara itu pemudanya semangat, sehingga pada intinya kita itu bagaimana bisa menyentuh SDM awalnya. Mhm. Tahu sendiri kalau desa saudara itu bagian paling barat di ujung barat di wilayah Kabupaten Sumeneb, dan kita Mhm. masih masuk ke dalam itu, Pak. Agak Hmm, sedikit agak sedikit masuk ke jauh dalam. ya. Mhm. Iya, bisa dikatakan pedalaman, iya, Pak. Nah, itu Oh. memang tantangan PR terberat. Bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan pemahaman bahwasanya ini akan ada
harapan untuk ke depan lah, jangka Mm-mm. panjangnya begitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kita Mm-mm. memang merintis dari awal bagaimana itu SDM-nya, terus bagaimana kita menggali potensi alam Mm-mm. lokal, terus bagaimana kita eh, mempublish sehingga bisa dikenal, kan kayak gitu, Mbak. Mm-mm. Dan Sampai viral alhamdulillah, loh. iya, alhamdulillah, Pak. Iya, iya. Hmm. Jadi Alhamdulillah sekarang. saya pun waktu itu penasaran. Wah, ternyata di Sumeneb ada ya wisata para layangnya sampai viral di beberapa media sosial gitu dan Ya, qadarullah ini baru sekarang nih ketemu sama apa namanya sama orang yang memang apa bergelut di bidang itu gitu loh, Pak ya, Sekdes ya. Oke. Jadi awalnya memang dari ini ya, dari memperbaiki SDM dulu. Tantangannya apa ya. nih waktu itu, Pak Encung? Tantangannya memang ya dari awal bagaimana kita memberi pemahaman ke masyarakat, khususnya ke pemuda, Mm-mm. itu terlewati, Pak. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat, diterima oleh pemuda, dan kemudian yang namanya kita gawe besar seperti ini, Mm-mm. hmm, apa ya, itu bukit yang mungkin belantara lah, Pak. Mm-mm. Dan Mm-mm. itu memang harus dikerjakan. Kita masih belum punya uang, masih belum punya budget, tapi targetnya harus selesai nih, kan gitu. Akhirnya Semangatnya membara dong. ah, semua masyarakat, apa Mm. semua udah itu kita kerja bakti, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Siang malam itu kalau ingat itu saya benar-benar semangatnya udah bisa dibendung, Pak, karena mahal Mm-mm. ya, Pak. Mm-mm. Bayangkan kita gambarkan bukit itu kita timbun ataupun kita uruk gitu loh. Mm-mm. Bu, Mm-mm. yang ada kan biasanya bukit itu kita ambil tanahnya. Yang ini beda, Pak. Mm. Itu puncak Dilanjari itu kita Mm-mm. uruk, kita timbun pakai tanah. Bagaimana Pak batu-batunya dan semak belukarnya itu bisa terlihat enak lah dipandang kan kayak gitu loh, Pak. Karena Mm. kita memang ke wisata, wisata alam kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan Oh. alhamdulillah, Pak, alhamdulillah, alhamdulillah sekali bersyukur kepada Allah. Mm-mm. Dan sekarang sudah bisa diterima masuk ke kalender event, terus juga masuk ke kancah Mhm. Jawa Timur. Alhamdulillah, Pak, alhamdulillah Mm-mm. sekali itu. Mm-mm. Itu hasil dari swadaya masyarakat ya, baik secara Ya, materi ataupun juga gotong royong yang kemudian menjadikan Puncak Lanjari apa namanya sekeren itu sekarang gitu ya, Pak iya, Encung. iya, Mm-mm. alhamdulillah, Pak. Oke, Nggak oke. apa-apa gini, Pak ya. Iya, boleh, boleh. Iya. Baik, saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung sore hari ini di Ya, 665 396 662 317 atau di 0811 1 eh pada sore ini saya bersama Bapak Samsul Arifin atau Bapak Encung ya, Sekdes Desa Sodara. Kita masih membahas topik tentang menggali potensi wisata di Desa Sodara Kabupaten Sumeneb. Nah, para layang, kenapa para layang yang dipilih saat itu, Pak Encung? jadi kita memilih para layang itu disesuaikan dengan letak geografisnya, bentuk alamnya, Mm-mm. bangunan buminya seperti apa. Dan alhamdulillah, Pak, tidak semua puncak itu bisa dijadikan set para layang ataupun Oh, tempat untuk bisa terbang. Kayak mm-mm, gitu loh, mm-mm, Pak. mm-mm, mm-mm. Ya, karena pertama, Pak, mengingat tentang masalah angin kayak gitu. Terus Hmm, ketinggian MDPL-nya itu berapa? mm-mm, Kemudian mm-mm, ya nanti misalkan ada tempat terus ada ndak atletnya mm-mm, bagaimana? mm-mm, Kita kan selesai A masih ada PRB, selesai B masih ada juga tahapan C, wow, kayak gitu mm-mm, loh, Pak. mm-mm, mm-mm, Dan semuanya, alhamdulillah, set kita sebutnya site ya, Pak. mm-mm. Set para layang itu tempat para layangnya itu jadi, terus kemudian kita juga punya atlet. Dan alhamdulillah atlet kita pernah juara, Pak, di Ponorogo, juara satu. Wah, Terus mantap. pernah juga Di di Jawa Timur berarti 2000 ya? berapa nih? Iya, di Liga Hmm, Jatim. Ya, waduh, itu orang saudara asli.
Ya alhamdulillah Pak, Wah, alhamdulillah mantap, orang saudara. keren. Dan santri Pak, santri itu. Oh, gitu ya. Wah, jangan pernah meremehkan santri dong kalau gitu ya. Iya. Jadi santri juga atlet ini. Iya, santri. Oke, itu tahun berapa Pak Encung? Itu tahun 2023 yang juara 2023. satu ya, ya Mm-mm. di Kalau Ponorogo. kalau untuk event para layang sendiri yang saat itu sempat viral itu di tahun berapa yang jadi kalender event Pak Encung? Saya terima kasih sekali kepada Bapak Bupati Mm, Sumeneb, mm-mm, Bapak Ahmad Fauzi Wongsojudo, yang secepat itu beliau mengambil keputusan untuk mendukung kami, mm, mendukung kinerja-kinerja para pemuda. Jadi di awal itu, Mbak, kita mm-mm, itu bagaimana bisa memancing daerah, bagaimana bisa memancing juga Jawa Timur. mm-mm, Kita mengadakan festival, mm-mm, festival para layang, terus kemudian kita sonding dengan pameran BUMDesma se-Kabupaten Sumeneb. mm-mm, Kita mengangkat temanya di situ UMKM, Mbak. mm-mm. Ah, akhirnya viral. Kemudian kita swan ke Bupati. Iya. Bapak, ini kegiatan pemuda seperti inilah, singkatnya seperti itu. Mm-mm, Dan alhamdulillah beliau menerima, bahkan langsung secepat itu beliau langsung memasukkan untuk kegiatan para layang ke kalender event, Pak. mm-mm, mm-mm. Luar biasa sekali itu, Itu Pak. tahun berapa? Waktu itu tahun berapa? Tahun kita sudah menjalankan ke tahun kelima sekarang nih. Wah, Iya, tahun berarti kelima, dari Pak. Ya. 2020 ya? Dari 2020 kita rintisan di awal, terus Hmm, mm-mm, 2021 kita ngadakan festival, 2020 kita ngadakan Bupati Cup. Nah, mm-mm, itu awal, Pak. mm, Nah, di awal kita ada sonding-sondingan dengan Bupati, mm-mm. kemudian di tahun berikutnya itu langsung Liga Jatim, Pak. Liga Jatim. Tempatnya di Lanjari juga. Iya, itu di Puncak Oh, Lanjani. oke. Setiap tahun kita alhamdulillah, Pak. Ada Mm-mm, itu. mm-mm, mm-mm. Seperti itu ya. Dan Ya. apa namanya, waktu itu respon dari masyarakat sendiri seperti apa nih, Pak Encung? Ya target kita kan sebenarnya mau mengangkat bagaimana eh, ada pendapatan ya, sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Dan Mhm, alhamdulillah kena itu, Mbak. Jadi mm-mm. yang penjual kue cucur, apa yang kata mana-mana Yang itu, tradisional pokoknya ya. ya, makanan-makanan tradisional itu Mm, semuanya alhamdulillah Pak, banyak yang langsung suaranya kedengaran saya. Pak, terima kasih ini saya sudah dapat. Masya Allah. Waduh, itu luar biasa, Pak. Itu pasti bangga dan bahagianya nggak bisa diukur dengan apa-apa nih, Pak Sekdes. Wah, nggak bisa diukur. Ya, Oke, iya. Jadi juga mengangkat kearifan lokal kalau begitu ya, dan betul. Ya, memberdayakan mengangkat kearifan lokal, Pak. UMKM. Ha-ha, di event itu sendiri. Oke, ini katanya sempat vakum ya, Pak Encung? Ya, sempat vakum, Mbak. Hmm, sempat vakum dan Satu untuk selanjutnya satu masih adakah? iya 1 tahun sih, satu Mm-mm. tahun sempat vakum. Cuman kalau yang kemarin itu ada, Pak. Hmm. Yang tahun 2024 itu ada, 2023 ada, Kalau 2000 2025 belum ya? 2025 ini masih belum. Tapi Mm-mm. masuk, kami masih masuk ke kalender event. Mm-mm. Cuman kami masih ditelepon oleh Mm-mm. pihak Pengprov, pengurus para layang provinsi itu ya, Mm-mm. Mm-mm. bagaimana konsep eh, event untuk 2025 ini masih cari-cari inspirasi, Mbak ya. Untuk Hmm. konsepnya kalau kayak gini monoton kelihatan kurang gimana ya, kayak Mm-mm. ya, gimana Jadi memang mau harus bilang ada inovasi-inovasi ya, semakin harus ada ganti inovasi. tahun. Oh, seperti itu. Oke, Ya. kalau apa namanya langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan keselamatan wisatawan atau atlet para layang di Desa Sotere sendiri, seperti apa yang dilakukan, Pak Encung? Jadi kita memang intent koordinasi dengan pihak medis, Mm-mm. terus dengan tim SAR, terus juga dengan BPNP. Mm-mm. Kita apa namanya
alhamdulillah support luar biasa dari beliau-beliaunya, dari pihak-pihak Mm, terkait. mm-mm, Kalau dari keamanan dan juga bagaimana lalu lintasnya, ada polisi yang alhamdulillah juga mensupport kami. mm-mm, mm-mm, Kemudian untuk penanggulangan bencana ataupun accident, kita mm-mm, juga ada tim SAR-nya, ada dari juga medisnya. mm-mm. Karena kalau tidak ada tim SAR atau tidak ada medis, itu tidak bakalan dilaksanakan, Pak, Mm-mm. para Jadi layang mungkin itu. seperti syarat wajibnya ya, salah satunya adalah Syarat, itu ya. ya, Hmm. betul, syarat wajib itu, Pak. Mm-mm. Oke, kalau untuk menghadapi situasi darurat atau barangkali ada accident atau semacam apa atau semacam itulah, selama ini itu apa yang dilakukan? Koordinasinya seperti apa, Pak Ancung? Selama ini, alhamdulillah, Pak, accident yang ada itu masih tahap apa ya, batas normal gitu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Misalkan Tapi nggak pernah sampai, ya terjadi seperti apa misalnya? pernah Mm-mm. kegagalan karena memang kondisi angin yang Oh, kurang anggaplah nggak sesuai ya. oh, oh, Jadi oh. kita paksakan untuk terbang, itu Berarti biasanya kondisi gagal. alam ya, eh, karena Ya, kondisi alam ya. Mm-mm. biasanya gagal take off, Mbak. Gagal Oke. take off. Nah, Mm-mm. tapi enggak, alhamdulillah masih bisa diatasi lah. Masih bisa Nah, diatasi ya dalam batas normal ya. Oke, iya, baik Pak Ancung dan juga pendengar yang akan bergabung bersama kami hari ini Anda bisa bergabung di 3 jalur telepon. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp di 081133451101. Semakin menarik nih kita ngobrolin soal menggali potensi wisata para layang di Desa Sodara. Oke, kita akan lanjut perbincangan dengan Pak Ancung, Sekdes Sodara sore hari ini. Sesaat lagi iya. kita break sejenak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mozaik Indonesia. 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumenep. Anda masih bersama Mozaik Indonesia sore hari ini dengan tema publikasi wisata ya. Dan saya masih berbincang dengan Bapak Samsul Arifin, Sekdes Sodara ya. Sore hari ini kita membahas tentang menilik potensi wisata para layang di Sumenep. Oke, Encung, lanjut untuk event di 2025 nih untuk para layang sendiri di Sodara. Kira-kira kapan nih Pak akan terlaksana lagi? Kalau disesuaikan dengan kondisi alam, Mbak Ani ya, Mm-mm. itu yang bagus bulan 5, bulan 6. Ini Bulan sekarang 5 kan udah sudah lewat bulan, nih. Udah bulan ya, 7. ini sekarang Mm. sudah bulan 7 nih. Mm-mm, mm-mm. Jadi mungkin nanti
kami masih koordinasi dengan pihak Pemdes Desa Saudara, Mm-mm. terus yang kemudian kita juga konsultasi dengan pihak Disbud Parporapar, Disbud apa ya? Disebut Porapar. Disbud Porapar Ya. ya, Kabupaten, terus dengan DPMD juga. Tak lupa kami juga koordinasi dengan Bapak Camat Kecamatan Pasongsongan, yang Hmm. hasilnya nanti kami juga koordinasikan dengan Pemprov Jawa Timur. Gitu. Oke. Tapi kira-kira tahun berapa lagi nih alternatif apa maksudnya bulan berapa lagi alternatifnya kan tadi yang kondisi angin bagus itu bulan 5, bulan 6. Ini kan Ya, udah bulan 7 nih. Untuk ke belakangnya apakah ada pilihan bulan lain yang juga anginnya mendukung untuk olahraga para layang ini, Pak Encung? kemungkinan besar di akhir bulan 8. Karena Hmm. kan Mm-mm. kemarin itu bulan 6, terus kemudian di bulan Agustusnya kami adakan pengibaran bendera, penerbangan ya, Mm-mm. Mm-mm. penerbangan bendera merah putih, dan nampaknya angin kurang bersahabat di Hmm. tahun kemarin untuk Mm-mm. bulan 8. Tapi setelahnya itu di akhir-akhir bulan 8 atau awal-awal bulan 9 Mm-mm. nampaknya angin bagus lagi tuh. Iya, Mbak. Oh, jadi tetap Cuaca bagus lagi. kondisional ya nanti ya. Kondisional, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Oke, ini untuk apa namanya eh pengembangan wisata yang bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan dari masyarakat desa saudara sendiri, selain dari para layang apa, Pak Encung? Jadi kita memang proyeksinya selain memang dari mengangkat dari wisata alam Mm-mm. yang di dalamnya juga ada para layang. Mm-mm. Kita ada mimpi kami sih, Pak. Mm-mm. Mimpi kami bagaimana nanti itu ada kayak wisata buah, terus Oh. ada juga semacam uh, apa namanya, edukasi outdoor yang Mm-mm. nuansanya nuansa luar, nuansa outdoor lah gitu. Mm-mm. 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 Ah, jadi posisi yang seperti itu, Mbak, mungkin kita akan gali ke Hmm. depannya. Cuman ada kendala nih, Pak. Apa tuh? Selama ini yang jadi kendala paling berat bagi kami dan Hmm. sulit untuk kami pecahkan Hmm. tanpa ada campur tangan dari pihak daerah. Hmm. Apa itu, Mbak? Terkait dengan akses jalan, Mbak. Akses Akses jalan menuju ya, desa. menuju desa, terus Mm-mm. nyampe ke desa pun yang dari desa, jalan desa menuju Puncak Lanjari, Mm-mm. itu benar-benar sempit dan tidak cukup kami mengandalkan dari anggaran dana desa, Mbak. Jadi mesti Oke. pernah memang dari Bupati, bahkan waktu itu Pak Sekda langsung dalam sambutannya pada saat grand openingnya itu, Mm-mm. Mm-mm. beliau memang mau menganggarkan untuk kemudian pelebaran jalannya atau dengan pengaspalan jalannya. Mm-mm. Pokoknya infrastrukturnya memang harus layak lah gitu loh, Pak. Nah, Untuk nampaknya mendukung mungkin ya. terkendala dengan faktor-faktor sehingga sampai sekarang masih belum, dan itu masih kami harapkan untuk bisa menunjang lebih apa ya, lebih mendukung kegiatan kami nanti gitu loh, Pak. Oke, jadi rasanya memang kurang maksimal kalau di dalam desa potensinya luar biasa, tapi akses jalan untuk menuju ke sana menyusahkan gitu ya Pak Enjong. Iya, Pak. Itu Kalau benar-benar kayak, masyarakat waduh. sendiri barangkali sudah biasa ya dengan kondisi jalan yang seperti itu. Ini untuk wisatawan luar gitu ya. Sebenarnya tidak biasa Oh. yang dibiasakan gitu loh, Pak. Ini paksaan kan, mau tidak mau kan harus Harus lewat dilewati kan jalan gitu situ, loh. iya. Iya. Apa namanya agak-agak ya bersyukur juga sih masih ada Iya. jalan meskipun seperti itu gitu ya Menceng ya. Ya, alhamdulillah. Cuman alhamdulillah sekarang Eh, dianggarkan di dana desa, Pak. Cuman ya masih sekian persen lah kayak gitu. Untuk yang Oke. langsung bisa masuk kategori infrastruktur yang layak Mm-mm. untuk, ya pernah lah kami keluarkan istilahnya keluar kota untuk kemudian studi banding. Oh, Mm-mm. kita bagus di alamnya,
boleh kita menjual potensi alam, cuman kita kalah di infrastrukturnya, Mbak, kayak gitu. Jadi solusinya apa ini? Solusinya sampai sekarang ya mesti harus menunggu, bukan menunggu sih, kami pernah menjemput, setelah Mhm, menjemput kami menunggu, mhm. menunggu lagi menjemput lagi kayak gitu loh. Iya, memang orang-orang yang sabar itu disayang Tuhan, Kak Mancut. Amin. Mbak Ani mah bisa aja ya. Oke, baik. Untuk teknologi nih yang selama ini digunakan untuk mempromosikan, mengembangkan wisata-wisata di desa saudara sendiri, platform digitalnya yang dipakai itu seperti apa? Dan apakah para generasi muda di saudara ini memang sangat antusias untuk mempromosikan desanya, potensi wisata yang luar biasa sampai kemudian jadi viral nih di media sosial, Pak? Iya, alhamdulillah Pak. Jadi memang dari awal Mhm. kita benar-benar memaksimalkan potensi alam lokal dan Mhm. sekaligus potensi dari SDM yang ada di lokal, Pak. Ya di awal Jadi, tadi ya, jadi diperbaiki SDM-nya ah, dulu, heeh, ah, disentuh ya. Mhm. kita memang punya orang yang memang ahli di bidang misalkan layouter, terus Seperti konten desainernya, kreator. konten kreatornya. Jadi kita Hmm. libatkan tuh semuanya tuh. Mhm, Dan mhm. kita untuk sebagai penunjang di media sosialnya gitu, kita main di IG, di TikTok. Pokoknya yang biasa-biasa gitu loh, Pak. Cuman Mhm, kita terus gitu loh, Pak. mhm. Istiqomah Nah, lah istilahnya ya. iya, iya, Pak. Istiqomah. Dan Istiqomah untuk terus kita masih mempromosikan. banyak kerjasama Mhm. dengan pihak media-media resmi, media-media Hmm. lokal, media Mhm. penunjang lah, media Mhm. online, media cetak. Alhamdulillah mensupport mensupport banget buat kami gitu loh, Pak. Mhm. Oke, ada nggak sih Pak Encung program-program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui potensi wisatanya, Pak? Ada sih, Pak. Apa Sebenarnya tuh? Mhm. dengan cara kalau misalkan ini benar-benar banyak pengunjung kayak yang tahun 2022, Pak ya. Mhm. 2002, Mhm. 2023 ini Mhm. luar biasa, Pak. Maksudnya eh dengan cara ada event dadakan lah, katakan seperti itu. Waktu itu Mhm. kan belum fix ya. Mhm. Dan masyarakat itu misalkan bagi yang jualan gitu, yang awalnya tidak berjualan, tiba-tiba dia terpanggil untuk jualan, jual talas, Mmm, jual singkong, mhm. jual apa gitu, Pak. Mhm, Dan itu mhm. memang apa ya, laku, Pak. Karena memang banyak sih yang pengunjung dari luar kota gitu kan. Mhm. Berarti ini apa masyarakat di desa saudara sendiri apa namanya? Kreatif gitu ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Ya. Ada Mhm. satu tenda, ada satu satu tenda itu yang dijual waktu itu ya, yang dijual oleh Sri Kandi Desa Saudara. Mhm. Kita namakan SDS ya, SDS Desa Saudara itu, Oh, iya iya Desa iya. Saudara itu menjual nasi jagung dengan merongki dan Mantap. iya, nasi jagung dengan merongki, eh lupa apa Lauknya lagi, cekalang. ikan ikan iya, ikan kendem gitu loh, Pak. Cuko Oh, kendem. Ya. oh, Itu laku, laku keras itu laku loh, Pak. keras pasti. Iya iya iya. Hmm. Heeh, waduh, kreatif nih masyarakatnya. Iya. Kalau peran dari masyarakat lokal sendiri dalam melestarikan alam dan juga budaya di desa saudara sendiri seperti apa, Pak Encung? Ya bisa dijadikan tolak ukur sih sebenarnya. Mhm, Kalau mhm, masyarakat memang sudah benar-benar berbuat bakti datang terus bantu kami tanpa mhm, bayaran gitu, mhm, berarti itu sudah benar-benar cara mendukung mereka untuk ini benar-benar bisa dilanjutkan, mhm, benar-benar dijaga, kayak gitu mhm, loh, Pak. Ini mmm. yang sulit sebenarnya kalau mau membuka sudah sulit, ketika kebuka bagaimana kita merawat kan gitu loh, Pak. Nah, itu Itu dia. yang sebenarnya yang sulit, mempertahankan dan merawat itu loh, Pak. Kira-kira apa nih faktor yang mempengaruhi guyupnya warga desa, Pak Encung? Ya salah satunya memang itu loh, Pak. Apa namanya? Ya kalau sudah Pemdes Mhm.
kemudian kepemudaan kita sentuh, Mhm. kita jelaskan apa sih target dan tujuan, masuk ke mereka, Mbak, Mhm. diterima oleh mereka, Mbak Ani. Mhm. Mhm. Itu kita tidak sulit untuk sama-sama guyup gitu loh, sama-sama kerja Mhm. sama, kerja Mhm. bakti, atau ada perintah apa misalkanlah dari desa. Alhamdulillah Pak, orang desa itu apa namanya tidak sulit sih asalkan bisa memahamkan gitu loh, Mhm. bisa Memberikan memahamkan. pemahaman ya Ya, yang memberi heeh. pemahaman. Tujuan ini sebenarnya kayak gini loh. Gitu. Mhm. Mhm. Alhamdulillah Pak. Itu sih sebenarnya yang mendasari mereka bisa guyup kayak gitu. Mhm. Tapi memang, saya pernah mendengar atau baca lah ya literasi bahwa memang kalau masyarakat di pedesaan itu, ikatan guyupnya itu memang lebih kental Iya, daripada iya mereka yang betul. ada di perkotaan gitu. Ya Betul terlepas Pak. dari sekarang, apa namanya, potensi-potensi dari luar, dari dalam itu apa namanya, udah di-up lewat media sosial ya, terlepas dari itu, tapi Iya, memang kalau guyupnya masyarakat desa itu luar biasa. Potensi wisata lain di desa saudara sendiri apa Pak Encung? ada sih sebenarnya Mhm. untuk wilayah perbatasan antara Sumeneb dengan Kabupaten Pamekasan. Mhm. Mhm. Di situ ada aliran sungai, Mmm, Mbak Ani. Itu istimewanya apa? indah sekali, Mbak. Mmm, Indahnya bahasa saya ini. Tolong jenengan Mbak Ani membayangkan ya bahasa saya coba. oke. Keindahan itu loh. Oke, siap. Saya membayangkan Jadi indahnya jadi aliran begini. sungai. Mhm. Di situ ada sungai, Mbak. Mhm. Namanya Betoteteh. Mhm. Betoteteh itu ada jembatan yang dibentuk oleh alam. Jembatan itu dari batu Mhm. sehingga batu itu bisa kita teteh, gitu loh. Kita Tapi lewati maksudnya. Teteh itu apa? sebenarnya Dilewati. ya teteh itu ya teteh dilewati gitu loh Pak. Dilewati kan? Makanya kita Mhm. ya makanya kita sebut Sungai Batu Teteh itu. Mhm. Nah, itu Mbak proyeksi untuk kedepannya bisa untuk snorkeling bisa itu Mbak. Karena memang Mhm. eh, kayak gimana ya Mbak ya, sungai yang memang alirannya ada terus kemudian eh kalau memang di situ ada proyeksi untuk snorkeling. Mhm. Bisa, Mbak. Bisa banget itu. Airnya jernih berarti dong. Wah, banget, Mbak. Banget. Bening ya. Uh, Oke. Iya. Itu sudah sejauh ini sudah disentuh tidak dengan Pemdes sendiri untuk potensi Belum, wisata? Belum. belum. Hanya saja kita Kendalanya bekerja apa? sama. Hmm. Kita cuman sementara ini bekerja sama dengan para apa ya, mapala gitu. Mhm. Biasanya Mhm. kan tempat pelantikannya, tempat Mhm. ininya gitu loh, Mbak. Itu sih sebenarnya sampai saat ini itu sebenarnya yang masih tersentuh. Untuk kemudiannya kami masih mau apa ya mau merintis itu mau dijadikan ini karena Mhm. satu masih belum ready gitu loh Pak. Mhm. Jadi Apanya yang kita belum mau di ininya, tempat wisatanya atau masyarakatnya atau apanya? ya jadi semuanya Pak. Kalau Mhm. misalkan puncak Lanjar ini selesai mungkin kita geser ke Sungai Batu Teteh itu Mhm. kita Mhm. geser ke sana proyeksinya mungkin dibuat snorkeling ataupun buat outbound Mhm. itu Mhm. bagus Pak, bagus banget itu. Mhm. Wah, keren Cuman ya. Mhm. ya keren. Selain itu apa lagi nih? Ya Wisata, potensi wisata lainnya di kalau mau desa saudara. Mhm. kalau mau digali sih banyak masih Pak. Cuman kita kan mesti apa ya satu dibuka mesti harus diselesaikan itu kan sih. Eh, Mhm. ya banyak sih Pak di Mhm. sana itu. Mhm. Kalau saya pikir kayak semacam kerajinan ya, kerajinan Hmm. gerabah. Kerajinan gerabah saya Gerabah, waktu iya. kecil itu masih kecil itu masih SD. Mhm. Itu ada ibu-ibu yang sudah setengah usia ya, ke atas Mhm. lah. Masih jual, masih terus dia beliaunya jalan sambil ada yang dipikul, Mbak, ada yang di Hmm.
Mm-mm, dan mm-mm. dijajakan ke orang-orang itu dijual. Nah, sekarang itu sudah mulai hampir punah. Itu perlu juga dilestarikan sebagai bentuk Hmm. Nah, potensi ini lokal kayak gitu. barangkali jadi PR-nya Pemdes juga nih ya untuk Jadi melestarikan. PR. Iya, segera Ya, apa namanya? Apa dalam upaya untuk melestarikan lah budaya-budaya ya, lokal gitu ya, segera dicarikan regenerasinya nih. Susah loh generasi muda yang suka sama gerabah. iya, sulit Pak. Jadi memang potensi-potensi lokal yang kaya itu harus segera Nah, di up ke ya, permukaan nih. Pak Encung, terakhir Pak ya, Encung, adakah yang siap, ingin siap disampaikan Pak Ani. baik itu harapan kepada pemerintah kabupaten atau apapun dari desa saudara sendiri? Silakan Pak Encung. Terima kasih Mbak Ani. Jadi harapan kami selaku Pemdes di Desa Saudara berharap sangat kepada pemerintahan Kabupaten Sumeneb bagaimana salah satu penunjang untuk bisa menarik wisatawan ataupun bisa menjaga kearifan lokal itu memang salah satunya dari infrastruktur yang dalam ini kami adalah jalan dan kami dari desa dana desa masih belum mencukupi Bapak. Jadi kami mohon untuk bisa bantu kami, support kami dari sektor infrastrukturnya Pak. Kalau persoalan yang lainnya, misalkan masuk ke wisata alamnya, itu mungkin ditambah dengan hal-hal nuansa yang mungkin bisa didatangkan orang-orang ahli di bidangnya lah, kayak gitu. Itu sebenarnya sih harapannya, Pak. Kayak gitu, Mbak Ani. Oke, baik. Semoga beliau-beliaunya sedang mendengarkan siaran kita ya hari Amin. ini. Amin, Mbak Ani. Amin, Dan amin, segera amin. terwujud apa yang menjadi mimpi dan harapan dari teman-teman di Amin. desa saudara sendiri. Terima kasih Pak Amin. Sumsul Arifin untuk waktunya hari Sama-sama, ini. ya. Sekdes Saudara, hari ini kita Ya. sudah membahas nih tentang bagaimana potensi wisata para layang di Sumeneb khususnya di Desa Saudara ya, Kecamatan Pasongsongan ya Pak, Kabupaten Benar. Sumeneb. Oke, salam untuk semua teman-teman yang Siap, sepertinya nih siap, Mbak Ani. lagi Siap. nemenin Pak Sekdes di di ujung sana Iya, ya. Baik, iya, tetap semangat siap. dah pokoknya. Sehat Siap, selalu. Terima siap, Mbak kasih. Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar perbincangan saya dengan Sekdes Saudara hari ini segera saya akhiri dalam Mozaik Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Mozaik Indonesia.